kabar? Selamat malam. Boy, Apa kabar? gimana? Boy. Dokter Boyke. Selalu menyenangkan kedatangan Dokter Boyke karena selalu banyak di kepala kita pertanyaan-pertanyaan yang Bukan, jangan bilang kita, lu aja. Yang punya banyak masalah siapa sebenarnya? Pasti banyak pertanyaan. Saya hari ini diam. Tapi penonton juga pasti banyak pengen tahu ya. Saya akan tanyakan pertanyaan-pertanyaan kalian, oke? Tapi temanya apa? Ntar Joker masuk lagi loh. Tema malam ini adalah menentukan jenis kelamin anak. Aku Buat, bantuin teman. buat yang mau nanya silakan aja, ada nomor telepon di bawah ini ya. Silakan yang soal mungkin berhubungan dengan seksualitas juga boleh, karena saya juga banyak pertanyaan soal itu. Oke? Dita nanti mau nanya juga, karena kan tahun depan mungkin atau tahun ini akan menikah. Anak pertama mungkin mau cowok, mau cewek. Iya sih, tapi emang kalau misalnya dokter kayak gitu, apa sih yang bisa menentukan kalau kita pengen anak cowok atau cewek? Mungkin makannya. Anak cewek kali katanya Iya. posisi menentukan. Serong pasti kiri, saya serong menentukan. kiri, serong kanan, enggak? Nanti kita tentuin dulu kita mau. Lagi ngomong. Lu teriaknya biasa aja dong, Kak. Ini kan lagi, bukan gue pengen join. Join pensiun perusahaan, join yang Maksudnya join untuk ngobrolin ini. Iya. Oh, ya oke. Jadi kalau untuk mendapatkan anak perempuan, anak laki-laki itu bukan datang dari kiri, turun dari kanan, atau dari kanan, kemudian turun dari kiri. Nggak ada itu. Itu mitos ya. Posisi mitos. Jadi yang bisa menentukan itu adalah apakah yang membuahi itu sel sperma yang laki-laki, A, yang bentuknya kecil, gesit, cepat tapi namun cepat mati. Taunya dari mana dok kita? Ya, itu kalau kita tahu biasanya tahan dengan suasana basah atau yang perempuan. Kalau anak perempuan dia spermanya yang kepalanya besar, kemudian lambat jalannya, suasananya lebih disukai suasana asam. Emang kelihatan dok? Emang kelihatan kalau kita periksa dengan mikroskop akan kelihatan nih sperma yang laki nih, sperma yang kalau perempuan. di- Bisa baca. Sabar, satu-satu, sabar. Sabar. Rekan-rekan mahasiswa tenang. Ya. Ini bukan demo nih, ini kelihatan Itu satu-satu. bisa dong Kak diambil spermnya. Aku ngajakin Desta. Lu mau ngapain? Gua sudah menikah. Sabar. Tunggu dulu. Maksud aku tuh kita Sabar, Dokter Boyke jelaskan. Jelaskan. Ya, jadi sperma itu bisa dipisahkan ada dua macam. Iya dok kan harus pakai Laki, mikroskop. nah, ya. Taruhlah kita misalnya lihat di kloset gitu misalnya. Ya nggak bisa di kloset. Emang pikirnya kloset. Kita pas. Emang kebanyakan biasa dikeluarin di kloset. Oh enggak. Dan saya diem aja lah. Dok, jadi saya kan memang punya anaknya cowok dua-duanya. Lagi pengen kepikiran punya anak Oke. cewek. Jadi kan Jadi berarti kita kalau pengen anak berusaha- cewek, cari sperma yang pakai helm kan? Iya, yang artinya yang palanya gede. kepalanya lebih besar, lebih gemuk, kemudian suka dengan suasana asam. Nah, diatur apa supaya daerah organ intimnya itu bersuasana asam. Satu, Makan yang asam-asam. makannya bukan, makannya yang perempuan itu harus yang daging-dagingan. Kemudian yang laki-lakinya itu harus seperti kambing. Jadi makannya sayur-sayuran. Kalau dibalik, Kalau dibalik anak jadi laki-laki. Ya, karena kita bikin suasana daging-dagingan itu membuat suasana organ intim atau suasana misfinya itu menjadi lebih asam. Sehingga ketika spermanya itu disemprotkan, yang naik ke atas itu ada. Kenapa? Mikirnya baygon apa-apa. Dia langsung Kenapa sih? Ya lanjutin deh, silakan rekan lagi. Kalau makannya nyampur daging sama sayur, cowok, berarti anaknya nggak jelas dok. Enggak juga. Anaknya pasti jelas, cuman kemungkinan untuk jenis kelamin yang diinginkannya Nggak akan itu tahu. nggak sama. Random. Mau nanya Tapi, lagi. dokter itu kan itu baru Kayaknya waktu apa di kok saat Baru saat, iya, dibuahi. Jadi- nah, tapi kalau misalnya itu sudah terjadi dibuahin, Baru- terus kita pola makan kita itu bisa Ya merubah. udah nggak bisa, yang membuahi kan sudah jenis spermanya. Udah jadi. XY-nya kan dari laki-laki soalnya. Jadi Iya, sebelum dibuahi kan, kadang jadi orang- 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan itu langsung diatur pola makan. bagus tuh. Kemudian kalau untuk anak laki-laki saat hubungan seksnya harus pada saat masa subur. Jadi pada saat ovulasi, Ya? tank dites dia keluar telurnya langsung. Karena apa? Dia cepet kan jalannya. Kalau dia Gitu dong.
aku digeret-geret gitu ya. Kalau berenangnya lebih cepat, kalau yang perempuan kan lebih lama. Jadi ketika dia itu langsung ketemu. Nah kalau anak perempuan hubungan seksnya 2 hari sebelum terjadi. Jadi ketika dia hubungan seks, sperma yang laki-laki mencari telur belum keluar telurnya. Tapi ketika telurnya keluar, sperma perempuan lah yang membuahi. Dokter, tanggalan berpengaruh nggak sih? Katanya ada yang bulan ini, bulan ini. Enggak. Tanggalan sama kalau bayi tabung Tidak. gimana, Dok? Kalau bayi tabung memang bisa dipilih. Ya, jadi kita pilihkan mau anak laki mau anak perempuan kita pilih. Itu tabungnya yang 3 kilo atau yang 12 kilo? Itu gas. Itu mah tabung gas. Tapi dokter, aku penasaran kalau misalnya bayi tabung. Dia tadi boleh nanya cuma Dito aja nih, Dok. Kalau bayi tabung itu dia kan di luar rahim. Nah, itu ditaruh lagi ke rahim di fase apa? Di fase Ditabung di bank. Ya, dia sudah ketemu dulu. Pertemuan satu dan sperma sudah jadi zigot. Sudah jadi zigot, kemudian ditaruh di sana. Tapi kita sudah tahu jadi jenis setelah kelaminnya dari sudah zigot ada. baru ditaruh di- Ya, dan kita biasanya taruh beberapa karena nggak kadang-kadang nggak Itu semuanya jadi ya, jadi. keberhasilan. Taruh 3 paling jadi 1 jadi 2. Kalau taruh mulut jigong namanya. Mau nanya apa nih kayaknya? Kayak bingung banget. Ini pertanyaan mungkin orang banyak. 3 bulan kita sudah melakukan semua. Maksudnya Ya. makan, Raffi dan lain-lain. Berapa persen, Dok? 80%. 80% itu akan work. Akan works. Dan 20% 20% itu masih rahasia dari Tuhan. Rahasia Tuhan. Iya. Oke. Jadi maksudnya kadang-kadang orang udah yang 100% berharap gitu. Gua udah begini. Kenapa anakku masih gini? Jadinya jadi Iya, sebuah Kan bisa pernah juga nyobain nggak? lebih kalau kita mau dipilihin spermanya bisa namanya dengan inseminasi. Oh, Jadi kita centrifuge Ya, itu ya. spermanya. Nanti yang laki-laki itu biasanya dia akan naik ke atas, yang perempuan turun ke bawah karena berat. Oh, Kemudian kita serok, kita ambil ke dalam spit lalu kita suntikan. Tapi kayak sapi inseminasi. Beberapa orang nggak mau, pengen yang alami saja. Pakai alami ya dengan cara Tapi seperti itu. inseminasi pun nggak 100% kan? 95. Oh, lebih tinggi. Ya, Oke, kita mau buka pertanyaan tapi kayaknya kita lovers. banyak pertanyaan kita nggak usah tanya lah penonton ya. Nah, tapi kalau kita udah ada membuka kesempatan penonton untuk bertanya silakan. Halo, selamat malam. Kita aja yang nanya. Halo? Halo. Halo. Passwordnya Halo, selamat malam, Dokter Boyke. Lo passwordnya gawat banget ya. Aduh, dia bikin password kayak begini coba. Pikirannya orang kan jadi gimana ya kan? Salah pikirannya kalian. Oke, silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa nih? Aku dengan Rinda dari Jakarta. Rinda. Oke, dari Jakarta. Silakan langsung bertanya kepada Dokter Boyke. Ya. Iya. Aku mau nanya nih. Jadi teman dekatku ada yang baru nikah. Alah. Dia terbuka banget sama aku. Terus? Nah, dia cerita dia takut nggak bisa memuaskan suaminya. Terus dia bilang dia suka fake orgasm. Nah, itu Fake sebenarnya orgasm. baik nggak sih, Dok? Nah, Yang Terima namanya kasih, Bu. fake, yang namanya palsu nggak ada yang baik lah, ya. Jadi itu kan pura-pura. Kamunya kan nggak enak. Nggak enak, mungkin rasanya sakit, tapi kamu teriak-teriak. Padahal teriaknya bukan teriak enak kan, teriak sakit atau Kakinya teriak keinjak kali, sekedarnya kayak diinjak, ya kan. Jadi namanya fake orgasm akhirnya. Tuh, akhirnya menipu diri sendiri, menipu juga suami. Akhirnya lama-lama kalau suaminya pinter, lama-lama tahu. Gitu. Tapi kan katanya kan kalau perempuan harus ngikutin kata suami, kapan pun minta dikasih. Kalau capek pura-pura Ya tapi gitu. kalau dikasih juga kalau suaminya pinter kamu bisa orgasme berkali-kali, multiple orgasme. Kalau suaminya bego, baru nggak tahu titik-titik mana yang dirangsang, ya kan? Atau cepat kayak ayam, ya itu nggak bisa bikin senang. Lo tanya sama gua aja. Udah pengalaman. Iya. Oke, ini mau diterusin nggak nih? Mau pasti ya. Karena ini Mungkin semua. dari teman-teman mahasiswa ada yang sudah menikah atau mungkin ada rencana menikah, mungkin mau bertanya. Mungkin bertanya atau ceritanya mirip. orang badannya bolong, Dok, saya kaget. Nanti kita teruskan ya. Penonton yang mau bertanya silakan disiapin aja. Nggak apa-apa, ini kita terbuka aja karena ini kan untuk pendidikan juga ya. Untuk para milenials mesti ngerti juga mengenai seks, jangan sampai bego-bego banget. Daripada gitu loh. terjerumus ya kan. Kayak Hancur om ya, kamu. kayak om dulu. Oh, itu di kloset ya? Itu terjerumus tuh. Itu terjerumus Lagi tuh. bersama Dr. Boyke, tetap di Tonight Show.